bersama Cikgu Ana di dalam CST Sunday School pada minggu ini. Adik-adik, apa kabar? Pastinya ajaib, hebat, dan luar biasa. Sama-sama katakan yes, yes, yes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Cikgu ajak kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat, kekuatan yang Tuhan pelihara dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin mempelajari firman-Mu Tuhan. Berilah kami ketentraman dan fokus untuk mendengar setiap apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara setiap pribadi kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ini Cikgu akan membawa firman Tuhan yang bertajuk Aku Mencintai Tuhan. Adik-adik sama-sama katakan, Aku mencintai Tuhan. Adik-adik, mari buka Alkitabmu. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 15 ayat 1 hingga ke 5. Kita akan bacakan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, yang menyatakan kebenaran dengan segenap hati. 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. 5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, dalam ayat Mazmur 15 ayat 1 hingga 5 ini menerangkan tentang cintanya adik kepada Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 15 ini merupakan sesuatu pengajaran untuk adik-adik supaya cinta dan takut akan Tuhan. Dan Mazmur 15 ini juga mengajarkan beberapa hal antara yaitu Tuhan peduli dengan sikap hati kita, di mana Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi dasar yang mendorong kita melakukannya, di mana adik-adik diajak untuk memahami bahwa Tuhan ingin anak hidup dengan hati yang tulus, jujur, dan setia. Mazmur 15 mengatakan juga bahwa Tuhan mengasihi, artinya supaya kita hidup dengan benar. Di mana adik perlu belajar mencintai bahwa Tuhan bukan hanya dengan doa dan nyanyian, tapi juga dengan tindakan sehari-hari yang benar. Yang ketiga, di mana adik harus hidup benar itu menjadi teladan. Di Mazmur 15 ini juga mengatakan bahwa orang yang hidup benar akan tidak goyah, tekun, dan tetap semangat. Ini berarti adik-adik juga harus menjadi teladan bagi teman-teman adik-adik meskipun mereka masih kecil. Adik-adik, dalam hidup ini banyak sekali sifat yang baik yang Tuhan suka. Tapi adik-adik jangan khawatir, Tuhan tidak minta kita menjadi sempurna, tapi Tuhan mau kita belajar menjadi anak yang baik setiap hari, terutama menjadi anak yang mencintai Tuhan. Amin. Nah, mari adik-adik, jadi kalau adik-adik mau mencintai Tuhan, adik harus suka berbagi mainan, tidak berbohong, minta maaf kalau salah, dan menghibur teman adik yang sedih. Nah, itu tandanya adik-adik sedang belajar mencintai Tuhan. Siapa yang di sini mau terus mencintai Tuhan? Nah, pasti adik-adik semua mau mencintai Tuhan. Hari ini cikgu mau tunjukkan beberapa situasi untuk adik bezakan mana yang baik, mana yang buruk,
yang harus adik lakukan. Contoh situasi, adik bezakan yang baik atau buruk. Yang pertama, rajin ke gereja tapi masih suka mengejek teman. Adakah baik atau buruk? Nanti kita tengok jawabannya, adik jawab dulu di rumah. Yang kedua, berdoa sebelum tidur lalu besoknya menolong orang tua. Ketiga, ikut sekolah minggu tapi saat ujian dia suka meniru. Keempat, berbagi bekal dengan teman yang lupa bawa makanan. Kelima, adik-adik membaca Alkitab tapi malas membantu kerja di rumah. Yang terakhir, adik suka menghibur teman yang sedang sedih. Mari kita tengok jawaban adik tadi, baik atau buruk. Yang pertama tadi, rajin ke gereja tapi masih suka mengejek teman. Baik atau buruk? Buruk. Nah, yang kedua, berdoa sebelum tidur lalu besoknya menolong orang tua. Baik atau buruk? Pastinya baik. Yang ketiga, ikut sekolah minggu tapi suka meniru semasa ujian. Adakah baik atau buruk adik-adik? Pasti jawabannya buruk. Nah, yang keempat, berbagi bekal dengan teman yang lupa bawa makanan. Jawabannya adalah baik. Nah, dan seterusnya, adik-adik rajin membaca Alkitab tapi malas membantu pekerjaan rumah. Jawabannya apa adik-adik? Sama ada baik atau buruk? Pasti jawabannya adalah buruk, tidak baik. Nah, yang terakhir, adik-adik suka menghibur teman yang sedang sedih. Agak-agak jawabannya apa adik-adik? Adakah baik atau buruk? Jawabannya baik. Ya, adik-adik berapa dapat jawaban yang betul? Pasti semuanya dapat jawaban yang betul, amin. Nah, mulai sekarang adik-adik harus mencintai Tuhan seperti Tuhan juga mencintai adik-adik, amin. Kesimpulan untuk pelajaran adik hari ini, di mana Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang hidup benar, jujur, dan penuh kasih. Anak seperti itulah yang disebut di Mazmur 15 tadi. Dan mereka akan tinggal dekat dengan Tuhan dan tidak akan goyah. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini di dalam Mazmur 15 ayat 5b. Mazmur 15 ayat 5b berkata, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Adik hafal di rumah, jangan lupa ini menjadi ayat hafalan di minggu ini ya. Adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Cikgu harap segala firman yang disampaikan adik sudah mengerti dan saling mencintai. Amin. Seperti Tuhan mencintai adik-adik, begitu juga adik-adik mencintai teman-teman, keluarga, dan orang sekeliling adik. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Cikgu akan menutup kita di dalam doa pada hari ini. Bapa, terima kasih atas firman yang kami pelajari. Kami lebih lagi mencintai Engkau. Seperti Engkau mengasihi kami, begitu juga kami mengasihi dengan sesama kami Tuhan. Tuhan, turunkanlah hikmat, kebijaksanaan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bila firman kami pelajari ini, kami melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan. Kami percaya kami penuh bijaksana yang turun dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, hanya bagi Raja segala Raja. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.